Halo semuanya, selamat datang kembali di Dapur Diary Tea. Hari ini kita akan bikin cookies kelapa pakai bahan ekonomis, tapi hasilnya gurih, garing, hasilnya crispy, manisnya pas, dan aroma kelapanya wangi banget. Kita akan bikin pakai panci dan juga pakai oven, dan kita akan buktikan ternyata hasilnya kurang lebih sama. Langsung aja masak sama-sama yuk. Sangrai 75 gram kelapa parut kering. Tujuan disangrai ini supaya kuenya lebih awet dan hasilnya lebih crispy. Kita sangrai kelapa parutnya sebentar aja, cukup sampai kelapa parutnya berwarna agak kekuningan. Kira-kira sampai hasilnya seperti ini. Karena setelah disangrai kelapanya jadi menyusut beratnya, kita timbang ulang. Kita pakai 50 gram untuk adonan dan sisanya untuk hiasan. 140 gram blue band cake and cookies dan 85 gram gula halus yang sudah diayak. Kocok dengan whisker hanya sampai tercampur rata dan lembut. Mengocoknya tidak perlu sampai mengembang karena nanti hasil kuenya akan melebar dan bentuknya tidak bagus. Setelah tercampur rata, tambahkan 1 kuning telur, lalu kocok lagi hingga rata. Selanjutnya, semua bahan kering kita ayak terlebih dahulu. 160 gram tepung terigu protein rendah, aku pakainya kunci biru. Ayak juga 40 gram tepung maizena, 1/4 sendok teh garam, 1/3 sendok teh baking powder, dan setengah sendok teh vanila bubuk. Lalu kita masukkan 50 gram kelapa parut kering ke dalam bahan kering yang sudah kita ayak tadi. Lalu kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Ini aroma kelapanya sudah kecium banget, wangi banget. Selanjutnya kita masukkan bahan kering ke dalam adonan mentega secara bertahap. Ini kita bagi menjadi 3 tahap supaya lebih mudah untuk mengatur tekstur adonannya. Kalau adonannya kelembekan, kita bisa tambahkan tepung. Tapi kalau adonannya dirasa sudah pas, maka kita tidak perlu tambahkan tepung lagi. Pengadukan bahan kering dengan adonan mentega sebaiknya jangan terlalu keras dan jangan terlalu lama, karena semakin lama diaduk, gluten di terigunya akan semakin terbentuk, sehingga nantinya hasil kue keringnya akan keras. Selanjutnya, kita uleni adonannya dengan tangan sampai tercampur rata dan kalis. Ambil sedikit adonan, lalu kita pulung. Jika sudah bisa dipulung seperti ini, berarti adonannya sudah siap dicetak. Selanjutnya, kita gilas adonannya, bisa dengan menggunakan rolling pin, bisa juga dengan botol sampai ketebalan 0,5 cm. Adonannya lalu kita cetak sesuai selera masing-masing. Selanjutnya kita tata di atas saringan panci dan juga loyang. Jangan lupa saringan panci dan loyangnya sebelumnya diolesi dulu dengan sedikit mentega. Sambil menyiapkan adonan kue yang mau dipanggang, kita panaskan dulu ovennya di suhu 170 derajat selama 10 menit. Panaskan juga panci kukusan di atas api kecil tanpa diberi air. Jangan lupa pancinya ditutup supaya uap panasnya tidak keluar. Sekarang kita siapkan taburan hiasannya. Kalian bebas mau pakai warna apa. Kalau aku suka hasil perpaduan warna merah tua dan warna merah muda. Ketika dicampurkan, hasilnya itu cantik banget dan aku suka banget. Ini dia hasil perpaduan warnanya. Selanjutnya, kita olesi permukaan adonan kuenya dengan kuning telur,
supaya hasilnya lebih mengkilap dan juga sebagai perekat taburan kelapa parutnya. Saat meratakan taburan kelapa parutnya, jangan lupa sambil agak sedikit ditekan supaya taburan kelapa parutnya lebih menempel. Setelah panci dipanaskan, masukkan adonan kue ke dalam panci tanpa diberi air, lalu tutup dan panggang selama 40-50 menit. Api yang kita gunakan untuk memanggang dengan panci adalah api yang sangat kecil seperti ini. Selanjutnya, setelah oven dipanaskan pada suhu 170 derajat selama 10 menit, masukkan adonan kue ke dalam oven dan panggang pada suhu 150 derajat selama kurang lebih 25 menit. Ini aku pakai oven listrik yang ukuran kecil. Di pertengahan proses pemanggangan, jangan lupa balik posisi loyangnya supaya kuenya matang merata. Setelah pemanggangan selama 25 menit dengan oven dan 40-50 menit dengan panci, keluarkan kue lalu dinginkan. Sementara itu, kita siapkan untuk pemanggangan kloter selanjutnya. Prosesnya sama seperti di awal tadi. Sekedar tips, kalau kalian mau memanggang menggunakan oven tangkring, sebelumnya panaskan dulu oven pada suhu 170 derajat, lalu panggang kue pada suhu 150 derajat selama kurang lebih 30 menit. Kalau pakai oven tangkring, suhunya jangan terlalu tinggi karena cepat hangus. Ini hasil kue yang sudah matang. Ini hasil kue yang kita panggang dengan panci. Hasilnya cantik, bagian belakangnya tidak gosong, tapi memang ada sedikit tekstur saringan pancinya. Ini kita lihat yang dipanggang dengan panci, semuanya bagian belakangnya tidak ada yang gosong ya. Lalu ini hasil kue yang dipanggang dengan oven. Hasilnya juga cantik, bagian belakangnya tidak gosong. Sekarang mari kita bandingkan lebih dekat lagi kedua hasilnya. Ini tampilan depan kue yang dipanggang dengan menggunakan panci, dan ini tampilan depan kue yang dipanggang dengan oven. Keduanya tampak sama. Bagian belakang kue yang dipanggang dengan panci ada sedikit tekstur saringan pancinya, sedangkan yang dipanggang dengan oven permukaannya lebih rata. Sekarang kita tes kerenyahannya. Ini hasil dengan panci. Dan ini hasil dengan oven. Dengan takaran bahan pada resep ini, aku berhasil bikin kue 1 toples ukuran 500 gram dan masih ada lebihannya sedikit. Kalian harus cobain resep ini, bisa pakai oven ataupun panci karena hasilnya kurang lebih sama. Sampai ketemu di resep selanjutnya. Terima kasih sudah menonton dan selamat mencoba.